Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, jelang babak akhir kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hari ini membacakan nota pembelaan atau pledoi dan menjawab tuntutan jaksa. Para terdakwa ini berlomba untuk merayu vonis hakim untuk meyakinkan putusan yang akan dijatuhkan. Akankah pledoi yang disusun ini berujung keringanan hukuman atau justru menjadi bumerang sehingga menjadi berat? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini TVRI kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Drama Sambo Pembelaan Terakhir Jelang Vonis. Dan sudah hadir sejumlah narasumber yang berada di Studio 7 TVRI dan juga secara daring. Kita akan sapa terlebih dahulu yang paling ujung, Bang Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Bang Kamarudin, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Horas. Untuk pemirsa TVRI dimanapun mereka berada. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini Bang. Meskipun kita masih akan terus pantau terkait dengan pledoi dari Eliezer yang terus berlangsung ya malam hari ini. Dan juga Pak Abdul Fikar Ajar, pakar hukum pidana. Pak Fikar, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, salam malam sehat juga. Kita ketemu lagi ya Pak Fikar ya. Baik, di sebelah saya Bang Herman Umar, pengacara dari Ricky Rizal. Bang Irwan, selamat malam, salam sehat Bang. Selamat malam, salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang bergabung via Zoom kita akan sapa Bang Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia. Bang Miko, selamat malam Bang Miko, salam sehat. Dengan Wijaya di studio. Selamat malam Mas, selamat malam Bapak-Bapak semua, senior, salam hormat. Ya, sepertinya audio dari Bang Miko belum kita terdengar. Bang Miko? Ya. Halo? Ya, oke. Siap, kita sudah mendengar suara Bang Miko dengan Wijaya di studio. Terima kasih sudah bergabung Bang malam hari ini. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak semua, senior, salam hormat untuk kita semua. Baik, yang bergabung juga via Zoom, Bang Saur Siagian, penasihat tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau Tampak. Ya, Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, selamat juang. Selamat juang. Baik, terima kasih. Malam hari ini sudah bergabung. Kemarin di studio, sekarang via Zoom nih sama Bang Saur Siagian. Lalu juga Pak Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK yang sudah bergabung via Zoom. Pak Edwin, selamat malam. Ketemu lagi kita Pak dengan Wijaya. Selamat malam Mas Wijaya. Baik. Selamat malam Pak Kamarudin, Bang Fikar, Pak Irman, Pak Miko, dan Bang Saur. Malam Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini. Nah, ini jelang babak akhir, kita masih terus menantikan karena memang masih satu terdakwa lagi yang akan menyampaikan pledoi. Saya akan ke Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, artinya ini kan Menko Polhukam kemarin Pak Mahfud MD menyatakan bahwasanya memang ada gerakan bawah tanah begitu yang berupaya untuk mengintervensi putusan terhadap kasus Ferdy Sambo. Pendapat Anda terkait dengan gerakan bawah tanah ini dari Pak Mahfud? Pertama, saya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Menko Polhukam. Jangankan kepada jaksa dan kepada hakim. Gerakan itu sudah lebih dulu saya alami di bulan Juli 2022. Di mana para bintang-bintang itu begitu gencarnya melobi saya untuk supaya kasus ini tidak terungkap. Karena yang pertama kali menuliskan ini adalah pembunuhan terencana kan adalah saya sehari atau 2 hari sebelum saya menjadi penasihat hukum keluarga dengan cara saya menulis di Facebook bahwa polisi menembak polisi di rumah pejabat utama polisi bukan mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. 5 menit kemudian langsung ada yang menelepon saya bahwa itu adalah Joshua atau Beremu katanya. Maka saya katakan ekshumasi atau gali kuburnya, lakukan visum et repertum dan otopsi ulang. Jadi memang ada sudah sejak bulan Juli itu gerakan bawah tanah? Saya belum jadi penasihat hukum, tanggal 12 saya sudah tahu ini pembunuhan terencana. Karena ini hanya dipahami orang-orang yang betul-betul patuh dan taat kepada Elohim gitu loh. Tapi kalau dia tidak punya kedekatan dia gak bakalan paham karena sulit dijelaskan ini karena peristiwa profetik gitu. Ya. Jadi setelah itu saya menjadi menjadi penasihat hukum, maka datanglah mereka itu dengan berbagai cara yang mengajak makan malam, makan pagi, makan siang, makan sore. Seperti yang saya alami 2011 ketika membongkar Wisma Atlet, IKTP dan Hambalang. Modusnya sama. Seolah-olah saya ini tidak makan maka perlu ditraktir makan pagi, siang, sore, malam kan gitu. Kemudian pagi-pagi juga ada yang mengantarkan duit yang dalam jumlah besar. Saya bilang saya tidak mau. Saya dari punya leluhur itu punya garis keturunan dan darah yang tidak bisa berkhianat kepada bangsa dan negara ini.
Maka saya minta luruskanlah dulu. Luruskan siapa pelakunya, seperti apa peristiwanya, nanti ku fasilitasi berdamai. Tapi dari semua pelaku ini hanya satu yang menyambut, yaitu Barada Richard Eliezer. Makanya Barada Richard Eliezer walaupun dia terendah pangkatnya di kepolisian, saya angkat topi sama dia. Dia menyesal, mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Maka saya fasilitasi orang tuanya makan di restoran Baku Sayang supaya Baku Sayang sampai hari tua. Jadi mereka sudah saling memaafkan. Tetapi saya kecewa kepada jaksa, mengapa Barada Richard Eliezer yang notabene dia pangkat terendah masih dituntut seperti itu 12 tahun. Bukankah dia itu brimob? Bukankah dia pasukan tempur yang harus patuh kepada pemimpin ketika diperintah tembak atau hajar, maka dia harus tembak atau hajar itu. Walaupun sebenarnya disuruh tembak bukan hajar kan begitu. Dan dia sudah dipersiapkan dengan peluru. Disiapkan senjatanya. Tapi ketika katanya dihajar bukan ditembak, keinginannya harusnya kan cegah dong. Kan itu kan pistol ada di pinggang. Itu kan ada proses tarik dari pinggang untuk mengongkang, mengarahkan. Harusnya kan cegah dong. Kemudian kenapa setelah ditembak justru dia pun ikut-ikutan menembak Perdi Sambo ini, menembaki dinding kan. Ini kan bagian dari perencanaan. Termasuk Nenek Putri itu kan. Nenek Putri ini kan awalnya kan pakai baju legging itu dari daerah. Tapi sesuai skenario mereka, kau nanti pakai baju seksi yang pahanya kelihatan sejengkal di atas lutut supaya kau nanti terkesan diperkosa oleh Joshua karena kau seksi katanya. Menurut Perdi Sambo kan Nenek Putri itu kan seksi, tapi menurut saya enggak lagi karena sudah waktunya lagi bukan seksi, udah nenek-nenek kan begitu. Nah, meskipun dalam pledoinya membantah bahwasanya skenario ini kan disusun setelah penembakan Brigadir Yosua. Sebelum penembakan di bulan Juni udah dirancang itu. Sudah dirancang itu. Makanya berarti mereka ada GR pembunuhan itu. Makanya saya bilang di mana tukang somai, di mana yang berperan jadi tukang ojek, di mana yang berperan berlari-lari mengontrol lingkungan, di mana yang berperan membunyikan petasan, di mana orang yang menutup telinga ketika mau ditembak di dalam, kok dia tutup telinga di teras gitu loh, di pintu teras itu. Kak belum ditembak, kok dia tutup telinga duluan. Berarti kan dia mengetahui akan terjadi penembakan, makanya dia tutup telinga duluan. Kemudian di mana orang ini, kenapa harus diedit CCTV-nya? Nah ini yang kekecewaan kita. Lalu perencanaan paskanya itu pun juga ada, yaitu staf ahli Kapolri yang merancang obstruction of justice pasca pembunuhan. Kan ada, kenapa belum tersangka? Kenapa Daden dan Romer belum tersangka? Padahal bagian daripada perencanaan itu gitu loh. Kemudian kalau itu bukan dirancang untuk pembunuhan, kenapa harus ada prestasi membayar pembunuh dengan handphone dan honor terbesar sepanjang masa? Hanya kerjaan 2 menit dikasih 1 miliar, walaupun saya tahunya 5 miliar dan 500. Kok orang membunuh kok dikasih hadiah? Berarti kan ini kan kejahatan yang sangat luar biasa. Makanya menurut saya pledoi ini bukannya meringankan mereka tetapi mempersulit. Kalau saya jadi hakimnya, malah saya naikkan jadi hukuman mati karena tidak sadar-sadar. Walaupun secara konstitusi kita tidak mengenal hukuman mati karena pasal 28A mengatakan hak hidup dijamin oleh konstitusi. Tetapi setelah pemilihan pasal 10 mengatakan hukuman mati itu masih merupakan bagian hukum positif kan begitu. Baik, Bang Kamar, ini kita masuk lagi ke gerakan bawah tanah tadi. Artinya secara konkret gerakan bawah tanah itu ada ya? Pasti ada. Yang dibilang orang Pak saya Mahfud aja ini di lobi apalagi hakim dan jaksa. Siapa sih Kamarudin 5 juta? Kamarudin 5 juta kan cuma menulis di Facebook. Bahwa ini pembunuhan terencana. Ya, saya akan minta pendapat dari Bang Saur. Bang Saur, artinya terkait dengan gerakan bawah tanah ini, kalau menurut Bang Saur seperti apa? Apakah benar-benar real, konkretnya ada ini Bang Saur? Sangat, Mas Jaya. Bisa kita lihat, bayangkan seorang hakim ketua majelis bisa disada pembicaraannya dengan orang lain. Kalau bukan kerja-kerja sangat profesional, nggak akan mampu menyadap. Tujuannya apa? Tentu udah pasti, karena kan ada di sana disebut menyangkut soal hukuman apa yang tepat kepada Sambo. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh rekan kita Kamarudin, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dan yang kedua, dengan terlibat sekian banyak obstruction of justice, sesungguhnya kan udah terang benderang fakta di persidangan bahwa mereka ini terlibat. Sudah ada 7 diduga melakukan obstruction of justice, kemudian dan juga itu adalah di fakta di persidangan. Lobby-lobby kepada tampak juga banyak dicoba-coba dilakukan, tetapi karena dia tahu sikap kita, kemudian mereka berhenti. Jadi saya kira upaya-upaya untuk bisa lepas dari
hukuman mati itu yang saya kira yang sedang dilakukan oleh Sambo dan seorang Menko Polhukam, karena dia kapasitasnya saya kira itu harus kita hormati pendapat tersebut. Baik. Makasih Jaya. Baik, saya akan langsung ke Bang Herman. Bang Herman, tanggapan Anda terkait dengan gerakan bawah tanah yang dimaksud Menko Polhukam? Gerakan bawah tanah, kalau saya sebagai seorang lawyer, jangankan kasus kayak gini, serumit kayak gini, kasus biasa aja banyak kita ketahui, fakta itu akan ada. Ya terlepaslah upaya dia itu melawan hukum atau benar-benar permintaan tolong gitu. Itu hal yang biasa menurut saya. Kecuali kalau dia suatu melakukan dengan sogok, dengan suap itu melanggar hukum. Nah, itu yang kita ini. Oleh karena itu memang kita perlu jaga. Majelis hakim perlu dijaga dalam konteks sekarang menjelang putusan. Dia harus memberikan putusan benar-benar fakta persidangan dan sesuai dengan keadilan. Yang salah dihukum, yang tidak salah harus berani juga membebaskan. Itu sikap saya. Harus on the track sesuai dengan keadilan begitu ya. Saya akan minta langsung tanggapan dari Jaya, bisa saya tambahkan? Ya. Itu sebabnya tampak menyambangi KY supaya KY menggunakan hak yang dimiliki oleh KY sebagai lembaga pengawas hakim agar menyadap sesungguhnya para hakim yang menangani perkara tidak maksudnya masuk kepada materi perkara, karena memang praktek di pengadilan kita Mas Jaya bahwa mafia peradilan itu fakta. Katakanlah kasus Joko Chandra, ada terlibat di sana jaksa, ada terlibat di sana jenderal polisi, ada di sana terlibat pengacara, ada juga dugaan bahwa Mahkamah Agung juga terlibat. Artinya adalah ini fakta peradilan kita yang sangat menyedihkan. Saya kira kultur yang koruptif ini juga akan digunakan oleh para pihak, apalagi Sambo yang telah dari awal merekayasa kasus ini akan berusaha maksimal menggunakan bahwa proses pengadilan kita tidak baik-baik amat, gitu loh Mas Jaya. Oke, saya akan langsung tanyakan. Ya, kita akan langsung tanyakan dulu ke Komisi Yudisial. Sebelum ke KY bisa nggak saya tanggapi 1 menit? Jadi saya pernah mendengar hasil sadapan mafia peradilan. Mafia peradilan maksudnya. Jadi mereka itu tidak bergerilya kepada hakim dan kepada jaksa, tetapi kepada atasan. Kepada atasan? Atasan. Jadi atasan mereka yang digerilya dengan sejumlah uang dan sebagainya, lalu atasanlah yang mengelola bawahan. Jadi teorinya adalah teori ular, pegang kepala, perut dan ekor ngikut gitu loh. Jadi teorinya di situ. Jadi kepalanya yang dipegang, perut dan ekornya semua mengikut. Karena semua itu apapun yang dipertontonkan oleh jaksa, sehebat apapun jaksanya, itu biasanya kalau bertentangan dengan keinginan daripada mafia, jaksanya diganti atau penyidiknya diganti. Kemudian sehebat apapun fakta persidangan, yang menentukan rencana tuntutan itu atasan. Mereka itu hanya membacakan, makanya mereka seringkali menangis ketika membaca yang tidak dikehendaki sampai bergetar. Kalau kau lihat itu Jaksa Paris Manalu, itu sahabat saya udah sangat lama. Itu sampai kertas 1 lembar aja diremas begini, bergetar dia, temannya menangis. Ada yang sedih. Artinya mereka membacakan apa yang tidak mereka kehendaki gitu loh. Gitu. Saya akan langsung tanyakan ke Bang Miko. Bang Miko. Sedikit lagi saya tambahkan soal ini. Bang Saur, singkat saja, singkat sebelum ke KY. Sedikit aja. Tidak ada ceritanya seorang jaksa muda dalam kasus besar seperti ini yang membacakan junior. Itu mesti harus dibacakan soal angka dan tuntutan ini jaksa senior. Mengapa seorang Paris yang junior itu membaca? Itu pun udah janggal. Apalagi kedua, kasus yang Pinangki Joko Chandra, Saudara Perdi Sambo waktu itu sangat intens terlibat sebagai Direktur Penyidik Umum Mabes Polri. Jadi saya kira indikasi-indikasi ini saya kira juga kita tidak menutup mata, Mas Jaya. Itu saya kira tambah keterangan daripada Bang Miko. Bang Miko, artinya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kamar, Bang Emran, lalu juga Bang Saur tadi bisa ditanggapi. Bagaimana sebetulnya informasi di dalam terkait dengan merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh sejumlah narasumber ini, Bang Miko? Ya, pertama tentu pernyataan dari Pak Mahfud ya, apalagi keluar dari seorang Mahfud MD dalam kapasitas beliau sebagai Menko Polhukam dan juga Ketua Kompolnas. Itu juga kita tidak bisa pungkiri ya. Bahwa ada 2 kapasitas dalam posisi beliau, Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas. Jadi, saya kira itu informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Itu yang pertama.
Nah, tapi memang perlu kita telusuri ini sejauh apa kemudian gerakan-gerakan bawah tanah ini, gitu ya. Apakah kemudian dampaknya sangat signifikan terhadap kemerdekaan hakim atau tidak, gitu. Nah, kalau memang dampaknya sangat signifikan, tentu negara harus memikirkan sebenarnya bagaimana menjaga kemandirian hakim ini. Ini perdebatan yang kemudian di awal ya muncul misalnya ketika KY mengusulkan ada fasilitas safe house dan sebagainya. Kan pertanyaan kita adalah siapa yang menyediakan itu? Tentu aparat penegak hukum, dan kasus ini kan punya dimensi-dimensi yang melibatkan aparatur penegak hukum kan. Nah, kalau memang tidak aparat penegak hukum yang menyediakan safe house itu siapa? Gitu. Nah ini jadi satu pertanyaan besar sebenarnya untuk kita memikirkan kembali ya bagaimana proteksi negara terhadap hakim gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam beberapa tahapan persidangan kita bisa melihat bagaimana hakim memegang kendali ya dari persidangan tersebut gitu ya. Nah ini secara tampak depan kita bisa akui itu, dan itu yang perlu kita dukung secara bersama-sama gitu. Untuk itulah kemudian Komisi Yudisial juga menghimbau untuk para pihak itu untuk menahan diri. Kita kan negara berdasarkan hukum kan, kita sudah memilih bahwa pengadilan dan hakim itu sebagai penengah dalam konflik masyarakat gitu. Apapun putusannya ya, tapi kan bahwa ada proses yang fair, kemudian juga masing-masing didengarkan keterangannya secara berimbang begitu kan. Dan pada akhirnya ya palu hakim lah yang akan menentukan apa hukuman yang setimpal begitu ya, yang memenuhi rasa keadilan baik terutama bagi keluarga korban gitu. Ini kan sekali lagi kita harus mengakui bahwa ini ada pembunuhan yang ada korbannya dan ada keluarganya gitu. Nah ini patut kita pikirkan juga bersama-sama, dan hakim juga pasti akan melihat sisi keadilan itu gitu. Nah saya kira itu yang penting untuk kita lakukan dalam konteks Komisi Yudisial. Nah kita juga sudah berkomunikasi ya dengan hakim yang bersangkutan. Kita juga sudah membangun komunikasi dengan Mahkamah Agung begitu ya, untuk kemudian memikirkan proteksi yang tepat terhadap hakim ini gitu. Karena sekali lagi kita harus hati-hati untuk kemudian mengusulkan misalnya tadi safe house, pengawalan ketat dan seterusnya gitu ya. Karena pada akhirnya yang melakukan itu adalah aparat penegak hukum sendiri gitu. Nah ini kan apakah hakimnya kemudian nyaman dengan kemudian proteksi dari aparat penegak hukum itu? Justru jangan-jangan makin was-was gitu kan, karena ini bagian dari kelompok mana nih? Mungkin hakimnya kan juga berpikiran hal seperti itu gitu. Tapi saya kira sejauh ini kita melihat ada kontrol ya dan otoritas dari hakim selama persidangan, dan itu salah satu indikasi sebenarnya hakim tidak terpengaruh dengan upaya-upaya kegerakan bawah tanah tersebut. Jadi kita sabar dan kita lihat proses peradilan selanjutnya gitu. Ini kan sudah masuk tahap akhir, dan saya kira juga kita juga paham bahwa akan ada replik, akan ada duplik, dan nanti putusan begitu ya. Baik. Artinya bagaimana untuk bisa selain juga melakukan pengawasan agar hakim ini tidak masuk angin nih, dalam artian masuk angin, seperti apa upaya yang akan dilakukan KY? Bang Miko. Ya, satu kalau dalam konteks pengawasan tentu kita punya mekanisme-mekanisme tersendiri ya. Misalnya tadi Bang Saur menyampaikan penyadapan terhadap hakim gitu ya. Nah, tentu kita akan melihat indikasi-indikasi apakah perlu kita melakukan penyadapan terhadap hakim misalnya satu. Yang kedua misalnya kemandirian hakim itu kita juga tunjukkan oleh Komisi Yudisial ya. Misalnya ketika video viral ya di TikTok tersebut beredar begitu, atau misalnya laporan dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf misalnya, Komisi Yudisial tidak melakukan pemeriksaan karena ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ketentuan yang menyatakan bahwa pemeriksaan dan pengawasan terhadap hakim sebisa mungkin tidak mengurangi independensi dari hakim yang sedang memimpin persidangan. Nah ini kan bagian dari kita menjaga dan membatasi diri ya. Jadi ada prinsip-prinsip pembatasan diri oleh Komisi Yudisial ketika kemudian merespon perkara ini. Itu satu. Yang kedua kemudian bagaimana dengan upaya-upaya intervensi begitu ya. Nah setiap persidangan ya kita juga sudah menunjukkan tim pemantau begitu ya, baik yang hadir di persidangan maupun juga yang incognito atau tidak tampak begitu ya. Nah ini kita dari waktu ke waktu juga mengevaluasi apa eskalasi yang terjadi, apakah kemudian ada signifikansi yang kemudian perlu kita respon secara khusus begitu ya. Nah, lagi-lagi tadi kalaupun ada misalnya eskalasi dengan gerakan bawah tanah dan sebagainya macam, saya kira hakim ya dalam konteks ini belum atau tidak terpengaruh karena indikasi tadi jelas bahwa ada tata tertib persidangan, ada otoritas yang ditunjukkan dalam persidangan ya. Dan sejauh ini itu yang kita pegang begitu ya. Dan ke depan tentu kita akan mendukung kemandirian hakim itu. Baik, ya.
Usai jeda nanti akan kembali lagi, kita masih membahas terkait dengan mengawal drama Sambo, pembelaan terakhir menjelang vonis, karena memang masih ada satu terdakwa lagi, yakni Eliezer yang belum membacakan nota pembelaan atau pledoi. Nanti saya akan juga minta tanggapan terkait dengan justice kolaborator dari Eliezer kepada Pak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, dan juga minta pendapat terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan di segmen pertama kepada Pak Fikar. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.